Ya, kita mau melaporkan Anwar Usman sebagai seorang penyelenggara negara yang juga hakim konstitusi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, karena ketika masih menjabat ketua Mahkamah Konstitusi, kami menemukan dalam proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin tidak adanya mekanisme untuk banding dan tidak membentuk Majelis Kehormatan banding untuk mengantisipasi kemungkinan putusan MK dibanding oleh pihak yang dirugikan. Perangkat Nusantara dan TPDI merasa dirugikan akibat putusan kemarin karena tuntutan TPDI dan Perangkat Nusantara adalah memberhentikan tidak dengan hormat Anwar Usman dari kedudukannya sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggarannya kategori berat dan itu dinyatakan terbukti oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, tapi kok sanksinya tidak diberhentikan tidak dengan hormat. Padahal menurut peraturan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disusun sendiri oleh Pak Anwar Usman, ada 3 kategori sanksi: teguran lisan, peringatan tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat kalau kategorinya pelanggaran berat. Pilih siapapun asal bukan nepotisme. Jadi barangkali silahkan pilih Anies asal jangan Prabowo Gibran. Itu kubunya Ganjar itu yang bikin begini-begini. Jadi luar biasa ya ini, meskipun ada sudut pandang yang mengatakan perseteruan di antara mereka itu hanyalah skenario kong kali kong untuk mengambil simpati rakyat terhadap salah satu, sehingga yang satu dibesarkan. Tapi faktanya tidak. Faktanya yang terjadi adalah efek dari sholawat askil. Ketika mereka saling serang, saling sudutkan, rakyat melihat, loh kok kayak begini politik kita. Ya sudahlah, yang menawarkan perubahan sajalah ya. Biar yang begini-begini ini bisa dimusnahkan sekaligus. Kan barangkali begitu ya. Nah maka kita akan melihat ini sebagai sebuah tontonan yang bisa kita tarik hikmahnya. Ini juga ujian integritas Jimli As-Sidiki. Ya, ini kan baru dia menjabat sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Siapa yang ngelantiknya? Anwar Usman. Luar biasa ya. Bisa dipercaya nggak sih? Jimli dilantik Anwar Usman. Kemudian langkah yang pertama harus dilakukan adalah dia harus menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etiknya Anwar Usman. Kan saya nggak tahu ini istilah apa yang paling tepat untuk disematkan. Masa bodoh gitu, masa tolol, kan nggak mungkin saya berani menyebut begitu gitu. Tapi kok bisa-bisanya ini seperti dagelan gitu. Kalau menyimak kata-katanya memang keren ini. Nanti kita simak ya kata-katanya Pak Jimli. Saya bukan tidak percaya kepada Anda, tapi kan kita melihat indikasi. Indikasinya adalah di bulan Maret atau Mei kemarin, Anda ada bersama Prabowo dan menyatakan dukungannya ke Prabowo. Dan gugatan ini tentang pelanggaran etik Anwar Usman itu terkait dengan dikabulkannya batas usia capres-cawapres. Untuk kepentingan Prabowo juga. Dan anak Anda, anak Jimli As-Sidiki, ini adalah caleg dari Gerindra juga. Kan luar biasa ini ya. Gimana akal sehat kita bisa menyimak ini semua gitu. Langsung saja deh kita simak beritanya ya. Nah, ini kata-katanya sih dahsyat ini. Jimli .2, akal sehat sudah dikalahkan akal bulus dan akal fulus. Keren kali ini ya. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli As-Sidiki mengomentari situasi politik hari ini yang dianggapnya sudah tak lagi berpijak pada akal sehat akibat neoliberalisme. Wah. Jadi kita ingat seperti narasi yang disampaikan Anwar Usman ya, sampai membawa-bawa Muhammad Al-Fatih, sampai membawa-bawa dalil Quran, hadis gitu. Ternyata putusannya menciderai akal sehat rakyat. Kan begitu.
Hal itu disampaikan dalam sidang perdana MK beragendakan klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam putusan MK nomor 90 garing sekian-sekian terkait syarat usia capres-cawapres. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan, kekayaan. Keren kali kalimatnya ya. Maka MK ini harus dimanfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Jim Lee menyebut semua orang tidak lagi sharing, caring, dan giving kepada negara. Tetap tidak ada lagi orang yang mau membagi, peduli, dan memberi kepada negara. Kebanyakan orang itu taking, mengambil, asking, requesting, meminta, dan bila perlu robbing, merampok. Ini gara-gara neoliberalisme, ucap pendiri MK itu. Ini pendiri MK loh ya. Sekarang jadi majelis kehormatan. Ini urusan tetek bengek jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu perebutan kekayaan juga sama. Dapat kekayaan, dia pakai untuk mencari kekayaan yang banyak lagi. Ia menyindir MK yang dianggapnya dalam titik nadir sepanjang hayat lembaga tersebut. Jim Lee bahkan menyebut kasus yang akan diusutnya ini sebagai sejarah yang belum pernah terjadi di dunia. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia. Semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya. Generasi muda yang akan memimpin bangsa ini harus memiliki karakter yang baik. Yuk kita sama-sama belajar dari perkataan Mas Gibran. Yang pertama, kata-kata tenang Pak Prabowo, tenang, saya sudah ada di sini. Ini adalah ciri khas perkataan waham kebesaran atau megalomania. Perkataan ini mengandung unsur subordinasi kepada Pak Prabowo. Jadi, ia ingin mengatakan bahwa yang menguasai segalanya adalah dirinya. Dan Pak Prabowo tidak ada apa-apanya tanpa dirinya. Yang kedua, ketika ditanya wartawan tentang banyak yang menganggap dia masih terlalu muda, dia katakan, ya kalau aku masih anak ingusan, ngapain takut sama saya? Ngapain takut sama manuver saya? Ini adalah respons yang sangat angkuh. Jadi, dia sebenarnya mengatakan bahwa dirinya ditakuti oleh banyak orang. Alih-alih berkata seperti itu, semestinya dia berkata, ya memang saya masih muda, tapi saya mau berusaha sebaik mungkin dan belajar dari yang lebih tua. Ini adalah ciri-ciri respons seseorang dengan karakter yang baik dan layak jadi pemimpin. Sangat disayangkan kalau anak-anak muda Indonesia memiliki karakter yang angkuh, pasif agresif, dan penuh tipu daya. Semoga nanti yang akan memimpin bangsa ini adalah anak-anak muda yang berkarakter baik. Gitu aja. Tentu kan yang dimaksud bukan tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Siapa dia? Nah, keluarganya gitu. Jadi bahasa yang lebih benarnya adalah tenang Pak Prabowo, keluarga saya presiden, bapak saya presiden, paman saya ketua MK, adik saya ketua partai. Tenang Pak Prabowo, kami sudah ada di sini. Nampaknya itu yang dimaksudnya. Karena setelah ini kemudian bergulir drama-drama dagelan yang tak berkelas tadi ya. MK memutuskan dengan gugatan yang tidak ditandatangani
Boy, banyak kejanggalan. Itu dianggap pelanggaran berat. Anwar Usmannya dicopot dari ketua MK, tapi tetap itunya tidak bisa dianulir. Halah, ma.